Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seekor gajah liar masuk ke pemukiman warga di Desa Semangus, Kabupaten Pali. Seorang emak-emak di kota Lubuk Linggau nekat menganiaya pelajar. Diduga aksi dipicu dari pelanggaran lalu lintas. Kebakaran lahan terjadi di Desa Palem Raya, Kabupaten Ogan Ilir. Api sempat menjalar hingga ke lahan di sisi pinggir tol Palembang Indralaya. Diguyur hujan disertai angin puting beliung, sejumlah pohon di Kabupaten Muara Enim ambruk. Pohon yang roboh juga merusak fasilitas umum hingga kendaraan milik warga. Nah, mobil min terjebak. Diguyur hujan deras dan disertai angin puting beliung, sejumlah pohon di Jalan Bambang Utoyo, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Kamis pekan lalu roboh. Bahkan tiang listrik juga ikut ambruk dan memutus aliran listrik. Batang pohon yang roboh tidak hanya merusak sejumlah fasilitas umum, namun juga menimpa warung pedagang kaki lima serta 3 unit mobil milik warga yang sedang terparkir dan melintas. Sedikitnya 5 pohon di jalan ini roboh akibat diterjang angin puting beliung. Yang paling parah di dekat rumah sakit ini, karena di sini mungkin sekitar 5 atau 6 pohon yang tumbang, dan termasuk juga ada menimpa pengguna jalan. Ada 3 mobil, alhamdulillah tidak ada korban jiwa, semuanya selamat. Untuk membersihkan, petugas damkar dikerahkan ke lokasi. Sementara kerusakan akibat peristiwa ini didata oleh pemerintah Kabupaten Muara Enim. Ardian Saputra melaporkan dari Kabupaten Muara Enim. Kebakaran lahan terjadi di Desa Palem Raya, Kabupaten Ogan Ilir, Jumat pekan lalu. Hembusan angin kencang sempat membuat api menjalar hingga ke lahan di sisi pinggir tol Palembang Indralaya. Diperlukan sedikitnya waktu 2 jam untuk memadamkan api yang membakar rumput dan semak belukar di Desa Palem Raya, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir pada Jumat pekan lalu. Kondisi angin yang sempat kencang membuat api sulit dipadamkan. Bahkan api sempat mendekati lahan yang berada di sisi jalan tol Palembang Indralaya. Upaya pemadaman dilakukan tim gabungan melalui jalur darat maupun udara dengan menerjunkan helikopter untuk melakukan waterbombing agar api tidak meluas. Laksanakan pemadaman di Desa Palem Raya berbatasan dengan Tanjung Seko. Lokasi yang berada di samping jalan tol Indralaya. Penyebab api dari mana? Untuk saat ini api belum bisa kami prediksi berasal dari mana, berusaha untuk laksanakan pemadaman. Meski jalan tol Palembang Indralaya sempat diselimuti asap dari kebakaran lahan, namun tidak mempengaruhi arus lalu lintas kendaraan. Dede Irwansah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Seekor gajah liar masuk ke pemukiman warga di Desa Semangus, Kabupaten Pali. Gajah dengan kondisi terluka ini sempat berendam di kolam milik warga. Diduga gajah liar itu terpisah dari kelompoknya saat mencari makan. Gajah berendam, guys. Dengan santai, gajah liar ini masuk ke pemukiman dan berendam di kolam milik warga di Desa Semanggus, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali, Sabtu pekan lalu. Wih, dapat kondor, Bahkan gajah liar ini juga masuk ke sebuah tenda hajatan milik warga. Kemunculan hewan berbadan besar ini tentu membuat warga sekitar pun panik. Diduga gajah liar ini terpisah dari kelompoknya saat mencari makan. Namun kondisi gajah cukup memprihatinkan. Terlihat ada sejumlah luka diduga bekas tembakan senjata api pada bagian leher dan kaki. Konflik gajah dan manusia di Kabupaten Pali sebenarnya bukan perkara baru. Alih fungsi lahan diduga membuat jalur lintas gajah menyempit sehingga gajah masuk ke pemukiman warga. Sini lah terlalu sering kemasukan gajah ini, bahkan banyak yang jadi korban.
kebun sawit habis, dengan warga juga ada yang sempat diinjak gajah kan. Bahkan tetangga desa kami pun sudah ada korban yang meninggal dunia. Beberapa bulan yang lalu sudah ada korban dari keganasan gajah ini, yang mana memang gajah ini memang sudah hilang tempat-tempat dia mencari makan. Untuk itu perusahaan-perusahaan terkait di sekitar sini agar kiranya menyiapkan. Jadi hutan-hutan jangan selalu digunduli, dibuat hutan untuk gajah-gajah ini berkembang biak di daerah kita. Warga Semanggus berharap ada solusi konkret dari pemerintah setempat agar konflik gajah dan manusia dapat terhindarkan di desa mereka karena sudah menelan korban jiwa. Dedi Irwansah melaporkan dari Kabupaten Pali. Polda Sumatera Selatan uji coba makan siang bergizi gratis bagi siswa sekolah dasar negeri di Kota Palembang. Sebanyak 173 paket makanan dibagikan gratis bagi siswa sekolah dasar. Biro Sumber Daya Manusia Polda Sumatera Selatan melakukan uji coba makan siang bergizi gratis bagi siswa sekolah dasar negeri 145 di Kecamatan Gandus, Kota Palembang pada Jumat pekan lalu. Ini merupakan implementasi program pemerintahan Prabowo Gibran yang mencanangkan makan siang gratis bagi masyarakat. Sedikitnya 173 paket makanan dengan komposisi sehat yang dipesan dari UMKM sekitar sekolah dibagikan ke siswa. Pak, itu berkaitan dengan program pemerintahan Pak Prabowo? Salah satunya benar, jadi Pak Kapolda Sumatera Selatan juga mengimplementasikan apa yang diprogramkan oleh pemerintah. Dalam hal ini untuk memberikan makanan bergizi sehingga generasi muda kita akan semakin pandai, cerdas dengan makanan bergizi tersebut. Kegiatan makan siang gratis ini juga merupakan bagian dari program Polda Metro Sumatera Selatan yang tiap minggunya membagi paket sembako. Namun, kini diganti dengan makan siang gratis bagi siswa agar langsung menyasar anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Ardian Saputra melaporkan dari Palembang. Sebanyak 360 pembalap mengikuti turnamen grass track dan motocross Piala Panglima TNI yang digelar di sirkuit Batalion Rider 200 Kodam 2 Sriwijaya. Turnamen ini digelar untuk mencari bibit pembalap dan juga masih dalam rangkaian HUT ke-79 TNI. Turnamen grass track dan motocross digelar di sirkuit Batalion Rider 200, Kecamatan Gandus, Kota Palembang. Sebanyak 360 pembalap ikut dalam turnamen ini. Ada sejumlah kelas dan kategori yang diperlombakan dalam kompetisi ini, mulai dari eksibisi, pemula, hingga kelas profesional. Tidak hanya dari kalangan TNI, pembalap yang tampil juga dibuka secara umum dari seluruh kabupaten kota di Sumatera Selatan. Turnamen ini digelar sebagai rangkaian dari HUT ke-79 TNI. Juga untuk mencari bibit pembalap grass track dan motocross di Sumatera Selatan. Harapannya dari kegiatan ini bisa mendapatkan atlet yang kualitas. Selain hadiah uang, para pemenang dari berbagai golongan ini nantinya akan dibina dan diikutkan dalam kompetisi level nasional. Ardian Saputra melaporkan dari Palembang. Ya, laporan tadi sekaligus mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Ridho Yahya. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.